Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Ya, setelah kemarin nge-review Oppo Reno 8 4G yang ternyata produknya tuh didesain bukan buat saya banget. Dibaca kaum mending tulen ya. Tapi saya masih penasaran sama Oppo. Ya, kali ini saya pengen coba langsung HP termahalnya aja dari Oppo di pasaran Indonesia, yaitu Oppo Find X5 Pro. Ya, gimana nih? Di mata para mendingers, apakah kesimpulannya sama-sama aja sama HP-HP Oppo yang kemarin saya review? Oke, seperti biasa disclaimer dulu, Oppo Find X5 Pro ini saya minjem dari teman kurang lebih 1 minggu aja. Jadi isi video ini tuh 100% menurut pendapat dan pengalaman saya pribadi ya. Sama sekali tidak ada titipan, wejangan, atau revisi sebelum publish dari pihak Oppo ataupun pihak manapun. Oke, harga Oppo Find X5 Pro ini, kalau harga resminya sih di 15 juta ya. Tapi ya seperti biasa, kalau saya selalu beli di toko-toko online, harganya signifikan lebih murah soalnya, di 13,1 jutaan aja. Nanti link tokonya saya kasih di bawah. Nah, di harga 13 jutaan ini, surprisingly, menurut saya ini make sense loh. Karena ini flagship beneran loh ya, bukan flagship killeran. Dan ini kelihatan dari bodinya yang premium banget. Backgroundnya udah pakai bahan keramik yang jelas mahal, tahan panas, tahan goresan, keras, dan durable. Ya walau kadang minyak dari telapak tangan kita tuh masih sedikit ada yang nempel-nempel lah. Ya walaupun sedikit ya. Framenya metal, solid banget. Tepian layarnya juga udah dibikin melengkung banget. Jadi premium kesannya. Nggak lupa HP ini udah tahan IP68 atau tahan air. Jadi di atas kertas bisa diajak berenang sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Plus, satu lagi fitur khas HP-HP flagship beneran, yaitu 10 watt wireless charging. Nah, Oppo Find X5 Pro ini udah punya. Mantap! Kemudian spesifikasi displaynya juga udah berada di jajaran yang terbaik di pasaran saat ini. Resolusinya 2K, AMOLED LTPO2, refresh rate-nya 120 Hz, kecerahan maksimalnya di 1300 nits. Proteksinya juga udah Gorilla Glass Victus yang terkuat, dan nonton Netflix udah support HDR10+ di sini. Ditambah kualitas speaker stereonya bagus banget di sini. Jadi buat konsumsi multimedia ini bakal maksimal banget experience-nya. Mesinnya Snapdragon 8 Gen 1, storage-nya lega di 256 GB, dan RAM-nya udah 12 GB, plus bisa di-expand 7 GB lagi. Jelas ini kenceng. Walau kalau saya pakai main Genshin Impact di settingan grafik highest 30 frame per second sampai berjam-jam, bodinya tuh bakalan terasa cukup panas. Tapi grafik dan gameplaynya terjaga tetap smooth. Yang saya rasakan di sini sangat-sangat minim throttling. Catat, saya mainnya tanpa pakai casing lagi loh ya. Kalau pakai casing tuh panasnya mungkin bisa lebih tinggi dari ini. Jadi dari paparan barusan, ya jelas lah ya, Oppo Find X5 Pro ini udah bisa dimasukkan ke flagship universe. Tapi yang bikin saya, pengguna harian Vivo X80, mupeng banget sama HP ini, adalah yang pertama, simple aja nih ya, baterainya di sini udah 5000 mAh. Kalau di Vivo X80 saya tuh masih 4500 mAh. Jadi buat semi gamers dan heavy user kayak saya, kerasa agak kurang menuju pas-pasan lah gitu. Sampai refresh rate layar di Vivo X80 saya tuh di set di 60 Hz aja, biar lebih irit baterainya. Nah, kalau 5000 mAh di sini, jelas lebih aman harusnya ya. Chargingnya juga cepet banget, 80 watt, ngecas setengah jam, beres, dan yes, udah dikasih charger kalau di Oppo ya. Terus yang bikin mupeng nomor 2 adalah kualitas sensor kamera lensa utama dan lensa wide angle-nya di sini tuh disamain. Sama-sama pakai 50 megapiksel Sony IMX766. Dan ini, ya, gokil sih. Walau memang HP-HP mahal lainnya juga udah kasih kamera wide angle yang bagus-bagus juga kualitasnya, tapi spesifikasinya mostly beda sama kamera utamanya. Jadi kalau foto di kondisi yang lebih menantang, bakalan ada penurunan kualitas yang cukup signifikan. Bagus seperti ini perekaman video malam-malamnya kalau dibandingkan sama perekaman videonya kamera wide angle-nya Vivo X80. Yang memang kualitasnya berbeda dengan kamera utamanya. Nah, ini nih bagusnya. Kalau pakai sensor yang sama-sama bagus ya, itu yang sangat saya appreciate banget dari Oppo Find X5 Pro ini. Good job, good job. Cuma stabilisasinya sih
Mungkin kalian yang bisa nilai sendiri ya. Dan secara overall, perekaman video di Oppo Find X5 Pro ini memang ya bagus sih. Yang katanya bisa bikin perekaman video malamnya lebih terang guys. Nah, seperti kita lihat seperti ini perbandingannya dan stabilisasinya kurang lebih. Saya jalan pakai handheld aja seperti itu. Dan kelihatan ya memang Oppo lebih terang ya perekaman video 4K malam-malamnya. Dan kalau kita jalannya lebih cepat sedikit, hasilnya seperti ini. Kalau hasil jepretan foto kamera utamanya sih, ya kalau kalian kebetulan udah nonton video review Samsung Galaxy S22 Ultra dan Realme GT 2 Pro saya yang kemarin-kemarin, yang sama-sama pakai chipset Snapdragon 8 Gen 1, mungkin udah bisa ditebak ya, karena tipikal hasil jepretan fotonya tuh tajam, kontras, dan netral. Bukan kombinasi color science favorit saya sebenarnya. Yang menurut selera saya pribadi ini ya, sedikit lebih prefer foto racikan ISP MediaTek Dimensity 9000 di Vivo X80 saya. Dan kalau kita bandingin sama fotonya Realme GT 2 Pro yang sama-sama pakai Snapdragon 8 Gen 1, mirip-mirip kontras dan ketajamannya. Walau Realme sedikit bisa naikin dynamic range-nya lah, terutama pas di kondisi low light. Hasil selfie-nya secara default jaminan ganteng dan jaminan cantik. Walau kalau mau lebih natural, tinggal diturunin aja kadar beauty mode-nya. So, itu dia semua yang bagus-bagus di mata saya pribadi dari sebuah Oppo Find X5 Pro ini. Tapi saya juga punya poin-poin catatan dari HP ini nih guys. Dan catatan yang utamanya, secara hardware sih ini flagship ya, jelas. Tapi secara software, kalau dibanding flagship-flagshipnya Samsung misalnya, yang punya software Samsung DeX lah, atau software-softwarenya S Pen yang gokil dan fungsional banget buat yang udah biasa pakai fitur-fitur tersebut. Nah, kalau di sini nggak banyak beda sama software HP-HP mid-range-nya Oppo yang lain ya. Bedanya ada, kayak beberapa tambahan di software kameranya misalnya, tapi bukan software yang tingkat kecanggihannya tuh sekelas Samsung DeX atau softwarenya S Pen misalnya. Bahkan pas pertama kali dinyalain, bloatware si Oppo Find X5 Pro ini lumayan banyak ternyata untuk sebuah HP flagship 13 jutaan ya. Ya, harusnya sih yang jangan terlalu komersil gitu lah. Tapi ya gampang langsung kita uninstall semua sih. Dan kemudian nggak ada lensa periskop di sini, cuma ada 13 megapiksel lensa tele 2 kali optical zoom aja. Dan seperti biasa, no jack audio, no slot micro SD, dan ya udah, kebilang sedikit ya catatannya. So, sekarang yuk kita hitung-hitungan ala kaum mendang-mending, oke? Harga Oppo Find X5 Pro ini di 13 juta. Dibanding Vivo X80 yang saya pakai sehari-hari, harganya 10 jutaan, dapat upgrade di kamera wide angle yang lebih bagus buat foto-foto dan videonya juga. Perekaman video overallnya juga di sini lebih oke. Baterainya lebih besar, displaynya udah 2K dengan kualitas yang juga lebih bagus. Anti air juga, bisa wireless charging juga. Walau kalau hasil fotonya sih saya tetap prefer si Vivo. Terus kalau dibandingin Samsung Galaxy S22 Ultra yang kalau varian 256GB-nya sih di 16,7 juta, jadi selisihnya di 3,6 jutaan. Kamu bisa dapetin software khusus yang lebih canggih, plus software S Pen yang handy banget. UI yang buat saya sih lebih cocok. Lensa periskop juga ada di Samsung, terus apa lagi ya? Udah ya? Ya. Intinya harga 13 jutaan buat Oppo Find X5 Pro ini ya buat saya sih
oke lah ya, pas harganya. Tapi catat, saya belum pernah coba flagshipnya Xiaomi nih loh ya. Jadi belum bisa masukin ke kalkulasi mendang-mending versi obat gaptek. Oke? Thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nico is out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.